Ayat nih pas ya di akhir sesi, kemudian penjelasannya komprehensif sekali melanjutkan narasumber-narasumber yang sebelumnya. Jadi terima kasih banyak. Kalau buat saya tadi ya dapat perspektif yang sangat komprehensif dari 4 narasumber kita hari ini. Tapi Bapak Ibu seperti yang tadi saya sampaikan, kami tetap memberikan kesempatan buat Bapak Ibu yang ingin berdiskusi lebih lanjut. Kurang lebih dalam 15-20 menit ke depan kami buka diskusinya dan saya akan bacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini untuk sesi diskusi kali ini saya akan mulai dari pertanyaan dari Pak Singgih Kemendagri. Prof. Irfan nih pertanyaannya saya tujukan khusus untuk Prof. Irfan nih. Kalau misalnya kita lihat nih Prof, DKI kan otonominya hanya sampai tingkat provinsi ya Prof ya. Hanya sampai tingkat provinsi, tidak kemudian 2 layer ke kabupaten kota. Apakah modelnya ada di DKI ini menurut Prof. Irfan bisa menjadi contoh model yang diterapkan untuk daerah lain dengan tujuan untuk mengurangi sebaran angka korupsi? Mungkin nggak Prof? Yang daerah lain sampai provinsi aja gitu, nggak perlu sampai kabupaten kota. Jawaban singkat dari Prof. Irfan, silakan. Pak Singgi harus baca Undang-Undang Dasar kalau untuk provinsi lain yang jelas provinsi saya sebut reguler atau common ya. Itu kan acuannya Undang-Undang Dasar, jelas banget dikunci ya, beda dengan Undang-Undang Dasar lampau, di penjelasannya boleh administratif belaka. Nah, jadi bisa diusulkan untuk satu tingkat kalau yang yang sebelum amandemen. Tapi kalau sekarang dikunci Pak untuk yang common. Itu 2 tingkat. 2 tingkat dan semuanya otonom, jelas banget. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi malah, judulnya dibagi. Kalau dulu terdiri atas, dibagi atas provinsi, provinsi dibagi atas kabupaten kota, otonom semua di ayat berikutnya. Dan pasal 18B-nya untuk otsus, pasal 18 berikutnya untuk yang otonomi juga. Ya, jadi kita itu dalam rezim yang otonomi di Undang-Undang Dasar itu. Oke, jadi nggak bisa Pak, nggak bisa. Oke, singkat saja itu. Terima kasih Prof. Justru karena DKI mendapat kekhususan itulah kemudian otonominya hanya 1 tingkat gitu ya. Tetapi kalau yang lainnya memang 2 tingkat mengacu ke Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua dari Mas Alfiandri ini pertanyaannya advance tapi sudah terjawab oleh narasumber di sesi ketiga Mas Al. Jadi mohon maaf agar tidak mengulang lagi ya. Tadi sudah disampaikan bagaimana sih suatu kebijakan secara holistik pasca Jakarta tidak sebagai ibu kota lagi yang tadi sudah dilihat dari sisi sosial, politik, kemudian tata kelola kota dan juga kewenangan atau otonominya. Terus yang ketiga ini ada pertanyaan yang masuk tetapi saya lihat lebih ke IKN-nya bukan ke DKI. Jadi saya ingin dijawab singkat saja oleh Pak Andrinov, ini lebih pas untuk Pak Andrinov nih pertanyaannya. Dari Mas Yusadar, beliau mahasiswa di VIA UI, terkait dengan tadi kalau apa alasannya mengurangi tekanan demografi yang tadi Pak Andrinov juga sampaikan gitu ya di awal, kemudian kemacetan, ada pemerataan dan lain-lain. Apakah benar pemindahan ibu kota itu menjawab masalah tersebut menurut Pak Andrinov? Bagaimana jika nantinya IKN justru tidak bisa menjawab berbagai macam persoalan yang itu menjadi latar belakang ibu kota dipindahkan? Dan kedua dari segi SDM-nya, kalau SDM Jakarta tadi Pak Andrinov menyebutkan di sesi ketiga nggak perlu kita khawatirkan, tetapi apakah SDM di IKN yang baru ini juga siap gitu Pak untuk menjalankan perannya? Kira-kira itu, tapi singkat saja Pak Andrinov karena ini bentuknya pertanyaan tambahan ya dari topik diskusi kita hari ini. Silakan Bapak. Kalau gitu yang saya jawab yang terkait dengan yang IKN tapi yang terkait dengan DKI saja ya. Soal pengurangan tekanan ya. Ini kita ini memang belum pernah dan tidak terbiasa dengan pembangunan jangka panjang. Ya, sementara kegagalan pembangunan karena karena tidak punya konsep pembangunan jangka panjang yang diimplementasikan. Nah, pemindahan ibu kota atau pembangunan IKN adalah untuk tujuan jangka panjang yang juga memberikan multiplier efek ke berbagai sektor, berbagai wilayah gitu ya. Maka jangan bayangkan IKN berdiri lalu 1.500.000 ASN atau warga Jakarta pindah ke sana. Enggak, bukan seperti itu. Tentu untuk IKN ASN-nya akan diisi sesuai dengan kebutuhan.
Yang kedua, sesuai dengan tren tata kelola di mana kita memasuki era digital, penggunaan tenaga SDM tentu akan makin kecil gitu ya. Nah, jadi nggak sampai ke situ soal nanti IKN dibangun berarti penduduk Jakarta menjadi lebih longgar, karena bukan itu. Yang mau dituju adalah dengan pecahnya magnet, dengan terbaginya magnet, maka daya tarik orang dari berbagai provinsi di Indonesia bukan lagi ke Jabodetabek semata. Ya, kita membuat untuk jangka panjang kawasan luar Jawa, khususnya timur, yang penduduknya sedikit, pulaunya banyak, ya, kemakmurannya paling tertinggal, itu bergerak makin tumbuh, termasuk dari segi orientasi migrasi dan mobilitas penduduk untuk jangka panjang. Ya, jadi ini kita bukan ini IKN bukan untuk menyulap kota Jakarta, ya, bukan untuk menyulap Jabodetabek, tetapi untuk bergerak secara jangka panjang yang lebih baik, yang bisa lebih diukur. Kalau cara melihatnya adalah kalau itu tidak dilakukan seperti apa, ya, itu yang ke depan seperti apa, untuk jangka panjang seperti apa, gitu cara melihatnya, gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa, yang relevan menurut saya untuk saya jawab. Baik. Terima kasih banyak Pak Andrinov atas jawabannya ya. Jadi emang Ya, tidak makasih Pak Yusadar. Ya, baik. Ya Pak, sama-sama. Nah, ini ada lagi sebelum masuk ke yang raise hand Pak Dedi, ada satu pertanyaan dari Pak Hadi Supriharso yang ini berkaitan dengan yang dijelaskan Pak Yayat tadi. Kalau dari sisi desentralisasi fiskal Pak, apakah dana transfer yang akan diterima DKI pasca IKN artinya sudah tidak lagi ibu kota, mungkin ada penurunan nggak Kak, Pak? Meskipun APBD DKI sendiri sudah 70 triliun ya. Tapi apakah kemungkinan ada dampak juga dari sisi tersebut? Silakan Pak Yayat. Ya, sebetulnya kan mengacu kepada konteks undang-undangnya nanti ya, pengaturannya. Karena seperti saya katakan tadi, konteks kedudukan pola desentralisasi yang selama ini diamanatkan ke DKI dengan status dia sebagai wilayah otonom, itu pasti akan berbeda. Tinggal bagaimana bentuk ranah kebijakan yang baru yang akan dibuat. Karena memang terus terang aja, DKI memang mungkin ya dalam tanda kutip tidak menjadi ibu kota pusat pemerintahan, tapi mungkin tetap menjadi ibu kota ekonomi, pusat keuangan. Mohon maaf dalam tanda kutip, selama masih dia berputar di situ, konsentrasi terbesar di situ, maka yang kita ingin dorong apalagi pada perputaran permodalan yang mungkin bisa bergerak keluar. Nah, yang dibutuhkan DKI dengan keputusan ini adalah supaya tidak terjadi degradasi dalam konteks pengelolaan wilayahnya. Yang saya khawatirkan penurunan jumlah transfer dana atau sumber pendapatan itu dikaitkan dengan bebannya mungkin tidak balance. Khawatirnya sama nanti dengan tetangga kiri kanan yang baik Bekasi maupun Depok, di mana jumlah penduduknya tinggi, tapi kapasitas beban anggaran maupun sumber daya terbatas. Kita tunggu saja nanti rumusan undang-undang yang baru sejauh mana perubahan kebijakan itu bisa terjadi untuk DKI. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak. Yang itu juga tadi ya konsekuensinya juga terkait dengan desentralisasi fiskalnya. Nah, berikutnya kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Ini Pak Dedi sudah raise hand. Silakan Pak Dedi menyampaikan pertanyaannya. Sore Prof Dedi, monggo. Ya, Kang Dedi, mangga. Ya, terima kasih. Saya kira para sahabat semuanya. Yang saya ingin sampaikan adalah bahwasanya kita agak luput menyimak begitu atau meneliti begitu bahwasanya atau perkembangan Jakarta seperti ini tuh akibat apa? Kalau menurut saya bukan karena sebagai ibu kota, malah dengan adanya ibu kota Jakarta menambah beban. Jadi yang betul Jakarta berkembang ini karena growth pole dari ekonomi berada sekitar Jakarta. Jadi artinya apa? Ke depan udah pasti Jakarta tidak akan berubah kondisinya. Demikian pula urbanisasi, bukan karena central government ada di Jakarta. Karena yang bekerja tadi disampaikan sebagai PNS di pusat itu hanya beberapa orang. Nah, yang lainnya orang dari sekitarnya ini ya, megapolitan, datang ke Jakarta itu untuk bekerja pada sektor swasta. Jadi yang jelas betul Pak Yayat, kalau ekonomi
growth pool-nya masih di Jakarta, tidak akan berubah. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih ya, ini tambahan ulasan dari Pak Didi. Jadi memang tadi terkait dengan perputaran roda perekonomian sehingga menjadikan Jakarta tetap akan jadi magnet ke depannya meskipun bukan ibu kota, kira-kira seperti itu ya Pak Didi ya. Terima kasih banyak. Apakah dari Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya? Satu orang? Desi, awak mau nanya lagi ya? Silakan. Belum ada, Prof. Silakan kalau mau menanggapi, Prof. Izin, Kang Yayat dan Bang Prof. Andrino, Prof. Paulus. Nah, ini menarik pendapat Prof. Dedi ini, kawan suhu saya, kawan Prof. Benyamin. Nah, kalau seperti itu, tadi saya di sela-sela memaparkan dari awal, itu bicara kekosongan payung hukum kota. Nah, itu sebagai cara untuk mengatasi growth pole approach dalam development kita, dalam pembangunan nasional kita. Sehingga mumpung momennya ini, supaya tadi Prof. Andrinov yakin bahwa dalam jangka panjang akan terjadi pemerataan atau memecahkan Jakarta, ya mungkin terjadi. Nah, tetapi itu kan berarti membiarkan nanti IKN bakal jadi kayak Jakarta. Karena pola growth pole pindah, ataupun growth pole di tempat lain gitu. Nah, dengan cara mengatur kota, saya lebih yakin lagi dengan jangka panjang lagi juga bahwa kota-kota lain akan menarik, nggak hanya Jakarta gitu. Kita bikin itu momennya pas. Jadi kita dorong kota lain selain Jakarta juga menarik dengan baju yang pas, local choice dan local voice-nya tepat gitu. Seperti Prof. Ben idam-idamkan guru saya itu. Demikian Mbak Desi, Bapak Ibu, monggo. Terima kasih banyak tambahannya dari Prof. Irfan. Jadi tadi Bapak Ibu sekalian dalam tepat 2 jam, tadi kita mulai sesi diskusi di menit 20 juga, jadi tepat 2 jam hingga sekarang kita sudah mendengarkan paparan dan perspektif dari 4 narasumber kita tadi, bahwa tadi ya kalau kita lihat ketika IKN, sudah ada IKN kemudian pindah ke sana, untuk Jakarta sendiri kalau posisi sekarang kita lihat bahwa tidak ada hal yang kemudian berubah jauh, dengan catatan tadi kita memanfaatkan kekhususan yang ada di Undang-Undang IKN, sudah disebutkan Undang-Undang IKN seperti yang Prof. Irfan sampaikan tadi. Nah, hanya ke depan ada banyak sekali juga PR untuk pembangunan Jakarta dari yang tadi perspektif yang Bapak narasumber sampaikan, bagaimana pembangunan sosialnya, bagaimana pembangunan sosial menyentuh aspek community center sampai ke level yang paling bawah gitu ya, sehingga perkembangan kota ini juga diiringi dengan pembangunan manusia di dalamnya. Kemudian kalau dari sisi tata ruang, Pak Yat juga menyampaikan bahwa pembangunan Jakarta juga perlu terintegrasi dengan kota-kota di sekitarnya. Karena kalau ini kemudian berhenti gitu ya, begitu saja, maka juga tadi ya, apa tadi istilahnya kocar-kacir tadi ya, Pak Yayat menyampaikan. Gatot-kocir. Oh, Gatot-kocir ya. Gagal total, kocar-kacir. Gagal total, kocar-kacir ya. Jadinya yang sudah berjalan selama ini bisa bubar semuanya, kemudian apa yang dicita-citakan justru tidak tercapai. Nah, pembangunan terintegrasi ini juga menjadi catatan untuk pembangunan Jakarta ke depan. Selain tadi dari sisi kewenangan, Prof. Irfan juga sudah menyampaikan bahwa ketika kewenangan ini satu layer hanya di tingkat provinsi, maka apa yang sudah ada sekarang ini bisa tetap dilanjutkan dengan tadi tambahan dari Pak Andrinov mengidentifikasi sebenarnya kewenangan apa saja yang harus dijalankan Jakarta ke depan, sehingga jika kewenangan itu mungkin tidak terakomodir di peraturan yang akan dibuat dan yang sudah dibuat sekarang, maka itu yang kemudian perlu diatur lebih lanjut ke depannya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali ya kita mendapatkan perspektif yang sangat komprehensif dari para narasumber kita hari ini. Semoga diskusi kita kali ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Ya, silakan. Boleh ini nggak 2 menit karena ada yang menggantung setelah ada komen dari Prof. Dedi dan terakhir dari Prof. Irfan ya. Jadi ada yang menggantung. Silakan ya, Pak Andrino. Supaya jangan ditunda ininya kan. Betul sekali. Jakarta akan eksis, Pulau Jawa share-nya akan tetap besar, tapi pemikirannya adalah kalau tatanan yang seperti sekarang yang berlanjut itu akan terus makin membesar. Jadi target apa yang ingin didapat dari pemindahan atau pembangunan IKN adalah
melambatkan, kemudian jangka panjang ya mengarah kepada penyebaran gitu. Lagi-lagi kita bisa berspekulasi secara logika saja, kalau seandainya itu tidak, akan seperti apa. Kalau IKN dibangun akan seperti apa. Tapi jangan terlalu berlebihan, memang kita berharap, wah Jakarta kemudian akan redup, Pulau Jawa akan redup, itu tidak. Ya. Tapi adalah untuk jangka panjang, lagi-lagi itu jangka panjang itu akan melambatkan itu. Yang kedua, soal pembangunan secara keseluruhan, termasuk pembangunan kota, saya setuju. Dan mungkin juga Kang Yaya juga pernah mendengar bahwa saya juga sering kali berulang mengingatkan dalam konteks pembangunan IKN, siapkan perencanaan kota-kota satelitnya, ya, supaya jangan mengulang model hubungan kota inti dan kota satelit di Jabodetabek, di Jakarta dan kota-kota sekitarnya. Nah, bagaimana menyiapkan Tenggarong menjadi punya daya tarik, bagaimana membuat Samarinda punya daya tarik, bagaimana membuat Penajam menjadi punya daya tarik sampai ke Kota Baru, di perbatasan Kalsel-Kaltim gitu. Nah, itu perlu kita wacanakan bersama-sama. Karena sebetulnya apa yang kita bicarakan baru saja adalah soal model pembangunan secara keseluruhan. Kita masuk ke sana mau tidak mau, ya. Mungkin itu soal nanti soal daya tarik atau efek ekonomi dari IKN, saya yakin itu akan ada karena ya pastilah investor atau orang ingin membangun, soal kedekatan dengan pusat pemerintah itu adalah salah satu hal yang penting yang diperhitungkan, gitu ya. Nah, kita ini menggeser pusat, memecah dan menggeser orientasi dari pusat pertumbuhan itu, walaupun tujuannya bukan semata-mata atau yang utama adalah membangun pusat pertumbuhan baru dalam tempo singkat, tidaknya. Tapi untuk jangka panjang, magnet ini diperkirakan akan menggerakkan pembangunan ke timur supaya kelihatan lebih merata. Tapi harus disiapkan ya konsep-konsep lain, kebijakan yang lain, termasuk membangun bagaimana mendorong tumbuhnya kota-kota baru, pembangun daerah kepulauan dan sebagainya. Itu aja, mohon maaf saya terpaksa harus minta waktu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Tidak masalah Pak Andrinov. Jadi Mantap, itu juga udah tadi ya. keren. Iya, menjadi Kang Yayat mantap. Sekaligus menjadi kesimpulan kita bahwa tadi ya pembangunan terintegrasi itu menjadi kunci agar kita tidak mengulang yang sudah terjadi selama ini di Indonesia, terutama di Jakarta. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak narasumber, Bapak Ibu peserta. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada yang kurang dalam memoderasi diskusi kita kali ini. Sekali lagi ada mewakili klaster, tentu kami berharap diskusi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan menjadi semacam hints untuk diskusi-diskusi selanjutnya ya, Prof. Irfan ya. Ada banyak sekali tema topik yang kita juga bisa kembangkan dan diskusikan lebih lanjut. Nasional berikutnya kayaknya. Tadi ya, sudah langsung kepikir ya, Prof. Tema diskusi berikutnya. Undang-undang desa nggak punya undang-undang kota. Nah itu Prof. PR-nya nanti. Jadi kita akomodir keinginannya Prof. Paulus dengan undang-undang kota. Ya. Siap. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya kembalikan ke Mbak Debbie sebagai MC. Silakan Mbak Debbie. Baik, terima kasih kepada Mbak Desi dan para narasumber yang luar biasa, panel yang luar biasa untuk diskusi kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan berlanjut untuk agenda selanjutnya, itu pemberian apresiasi kepada para narasumber kita yang akan diberikan oleh Ketua Klaster dari Drogo VOI. Mohon izin kami akan men-spotlight dan mungkin dari masing-masing pembicara ataupun narasumber pada hari ini. Untuk yang pertama, untuk diberikan kepada Prof. Paulus, kami mohon bantuannya operator untuk bisa memberikan piagam penghargaan kepada Prof. Dr. Paulus Wirotomo. Mungkin bisa di-spotlight terlebih dahulu supaya kita foto bersama dengan Prof. Irfan, Prof. Paulus, bersama dengan sertifikat yang diberikan. Ya, baik. Apakah sudah dipilih? Bersama juga ada Prof. Paulus, akan dibantu. Ya, terima kasih. Ya, baik. Prof. Irfan, kita foto dulu dengan abang dari saya. 3, 2, 1. Oke, udah foto. Baik. Selanjutnya, untuk piagam berikutnya diberikan kepada
narasumber kita yang kedua, yaitu Pak Yayat, kepada Prof. Irfan, Pak Yayat, dan juga sertifikat yang bisa dipakai. Ya, kepada Dr. Yayat Supriyatna, kami persilakan. Ya, terima kasih. Ya, kita foto bersama, 3, 2, 1. Oke, baik, sudah. Baik, selanjutnya kami akan memberikan sertifikat penghargaan kepada Bapak Andrinov Hasir Caniago. Terima kasih. Ya, kita akan foto bersama. Baik, 3. Ini baru benar nih. Oh, benar ya Pak ya. Prof. Irfan suka nambah-nambahin ya. Oh gitu ya Pak ya. Siap. Kita berfoto dulu ya Pak ya. 3, 2, 1. Sip. Oke. Baik, terima kasih Pak Andrinov. Yang terakhir, kami akan memberikan kepada moderator kita yang luar biasa juga pada siang hari ini, kepada Mbak Desi Haryati. Baik, kita 3 foto bersama dulu. 3, 2, 1. Oke. Baik. Terima sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian para narasumber. Mungkin tidak cukup lengkap ya kalau kita tidak tutup dengan foto bersama sekali lagi dengan Bapak hadirin sekalian yang sudah tadi kan di awal sudah foto bersama. Mungkin kita foto bersama. Mungkin tadi ada yang belum sempat berfoto, jadi kami persilakan untuk bisa mengaktifkan kameranya. Kita foto bersama kembali. Oh, di sini juga ada dosen kami, Pak Roy. Prof. Roy. Halo Pak Roy. Selamat sore Pak. Ya, kita foto bersama dulu. Baik, iya, bisa dibantu. Ya, di sini ada 3 halaman. Mohon dibantu Mbak Mira. Baik, 3 halaman pertama. 3, 2, 1. Oke, baik. Oke, halaman kedua. 3, 2, 1. Baik. Halaman ketiga yang terakhir. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada Mbak Mira. Baik, para hadirin sekalian, kepada Ibu moderator dan Bapak-Bapak narasumber pada hari ini, terima kasih atas perkenannya, atas perhatian dari para peserta pada hari ini. Kami dari panitia penyelenggara dari klaster The Logo VOI mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan kami juga memohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama berjalannya acara, dan kami akhiri dengan kami tutup pada acara pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih semuanya.